Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bertemu lagi bersama dengan Bu Islah. Oh iya, sebelumnya kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi ini, Ibu ingin mengingatkan kita untuk tetap menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan. Tetap berada di rumah, dan jika memang keadaan memaksa kita untuk keluar, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oh iya, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan linier. Nah, untuk sistem persamaan linier itu kalian sudah belajar bersama dengan Bu Sri Hayati. Kali ini kita akan melanjutkannya, yaitu materi matriks. Kalian suka berbelanja? Nah, kalau kalian berbelanja, tentunya kita akan mendapatkan struk perbelanjaan. Nah, di dalam struk itu ada apa saja? Ada barang yang kita beli, ada juga jumlah dan harga. Nah, begitu juga pada penjualnya. Mereka mempunyai daftar barang-barang yang sudah terbeli. Jika kita ingin tahu berapa keuntungan yang diperoleh penjual tersebut, caranya bagaimana? Gampang sekali, yaitu dengan cara mengalihkan antara jumlah barang dan juga harga yang sesuai. Nah, dengan cara seperti itu, secara tidak langsung kita sudah belajar tentang operasi matriks. Loh, kok tiba-tiba udah operasi matriks ya? Padahal kita belum tahu tentang matriks. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang matriks. Baik, sekarang kita akan belajar tentang matriks. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, ada pengertian, notasi, dan ordo matriks. Yang kedua, macam-macam matriks. Yang ketiga, ada transpos matriks. Yang keempat, kesamaan dua matriks. Dan yang kelima, operasi matriks. Dalam hal ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam tanda kurung biasa atau bisa juga dalam tanda kurung siku. Contohnya, ada susunan bilangan 21, 17, 25, dan 6. Susunan ini berada di dalam kurung biasa, atau bisa juga di dalam kurung siku seperti pada gambar yang di sampingnya. Selanjutnya, notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital, dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika A adalah sebuah matriks, maka AIJ menyatakan elemen yang terdapat pada baris ke I dan kolom ke J dari A. Dengan I adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan M, dan J 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Matriks A dapat dinotasikan dengan A sama dengan A kecil IJ. Sekarang ke ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka M dan N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Matriks A berordo M kali N, ditulis dengan A besar M kali N.
Bentuk umum matriks A berordo M kali N dapat dituliskan sebagai berikut. Misalkan kita punya suatu matriks A. Elemennya ada A11, A12 sampai dengan A1N, kemudian A21 sampai dengan A2N, dan juga AM1, AM2 sampai dengan AMN. Nah, ini merupakan bentuk umum dari matriks A. Misalkan, ini elemennya yang Ibu beri warna merah, dibacanya A11, bukan A11 ya, jangan sampai tertukar. Kita ke contohnya. B adalah susunan matriks atau sebuah matriks dengan elemennya 3, 12, 7, 4, 5, 9. Matriks B terdiri atas 2 baris dan 3 kolom. Ordo matriks B adalah 2 kali 3 dan dituliskan B 2 kali 3. Elemen pada baris ke-1, kolom ke-2 atau B12. Coba. Kolom ke-2 baris ke-1. Nah, ini dia ya yang warnanya merah, yaitu 12. Kemudian, elemen pada baris ke-1, elemen pada baris ke-2, kolom ke-3. Di sini adalah B23. Mana? B2 atau baris ke-2, kolomnya ke-3. Nah, ini dia, yaitu angka 9. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa dituliskan pada Google Classroom ataupun WhatsApp grup kita ya. Selanjutnya kita ke macam-macam matriks. Di sini ada 2. Yang pertama, matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom, dan matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama, matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Itu ada 4. Ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, dan matriks persegi. Yang pertama adalah matriks baris. Adalah suatu matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Ordo matriks yang terdiri atas satu baris dan n kolom adalah 1 kali n. Contohnya yaitu matriks B dengan elemennya 3, 1, 7. Dia hanya mempunyai satu baris saja, yaitu sebuah matriks berordo 1 kali 3. Artinya barisnya ada 1 dan kolomnya ada 3. Yang kedua, matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Ordo matriks yang terdiri atas M baris dan satu kolom adalah M kali 1. Contohnya yaitu matriks C. Elemennya 4, 3, 9 adalah matriks kolom berordo 3 kali 1, yaitu barisnya ada 3 dan kolomnya ada 1. Sekarang yang ketiga, yaitu matriks persegi panjang. Adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks seperti ini dapat pula ditulis sebagai matriks berordo M kali N. Contohnya adalah matriks D. Elemennya 1, 2, 3, 5, 5, 4 adalah matriks berordo 2 kali 3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Yang keempat, matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris
dan kolom yang sama. Matriks persegi berordo n kali n, atau sering disebut matriks persegi berordo n. Dalam matriks persegi, elemen-elemen yang terletak pada garis hubung antara elemen A11 dan ANN disebut sebagai elemen diagonal utama. Sedangkan elemen-elemen yang terletak pada garis hubung antara elemen A1N dan AN1 disebut elemen diagonal samping. Contoh dari matriks persegi, misalkan ada E dengan elemennya negatif 2, 1, 5, 1, 6, 4, 7, negatif 5, 3 adalah matriks persegi berordo 3. Elemen-elemen diagonal utama dari matriks E adalah, coba kita lihat diagonal utamanya, yaitu negatif 2, 6, dan 3. Atau jika kita perhatikan, diagonal utama ini cenderung miring ke kiri ya. Dan elemen-elemen pada diagonal samping matriks E adalah 5, 6, dan 7. Nah, jika kita perhatikan pula, diagonal samping ini cenderung miring ke kanan. Misalkan ada F dengan elemennya 1, 2, 3, 4 adalah matriks berordo 2. Coba kita lihat diagonal utama dari matriks F, yaitu 1 dan 4. Sedangkan diagonal samping dari matriks F adalah 2 dan 3. Selanjutnya, kita ke matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Di sini juga ada 4, yaitu matriks 0, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks segitiga. Yang pertama adalah matriks 0 atau O. Adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya matriks O, ordonya 3 kali 3. Elemennya kita bisa lihat semuanya adalah 0. Ada juga matriks O dengan ordo 2 kali 3. Semua elemennya juga 0. Yang kedua, matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, tetapi semua elemen yang lainnya bernilai 0. Contohnya yaitu matriks D. Elemennya 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Diagonal utamanya nilainya bukan 0, yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan elemen yang lain nilainya adalah 0. Ada juga matriks D ordonya 2 kali 2. Pada diagonal utama, dia bukan 0, tetapi pada elemen yang lainnya adalah 0. Selanjutnya, matriks identitas atau I adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utamanya sama dengan 1 dan elemen-elemen lainnya adalah 0. Contohnya yaitu I. Jika kita perhatikan, diagonal utamanya nilainya adalah 1 yang berwarna orange ini ya. Sedangkan elemen yang lainnya nilainya adalah 0. Begitu pula pada I untuk ordo 2 kali 2. Diagonal utamanya nilainya adalah 1 dan nilai yang lainnya adalah 0. Yang keempat, matriks segitiga adalah suatu matriks berordo n kali n dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya adalah 0. Matriks segitiga sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Kita lihat ke matriks segitiga bawah atau L.
adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama nilainya adalah 0. Contohnya matriks L. Kita lihat diagonal utama, yaitu 1, 4, 9. Dan di atas diagonal utamanya dia elemennya 0 ya. Di sini Ibu warnai dengan orange. Nah, ada juga matriks L dengan ordo 2 kali 2. Ini diagonal utamanya adalah 3 dan 6. Lalu elemen di atasnya adalah 0. Sekarang matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas atau upper adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya yaitu matriks U. Nah, kita lihat elemen-elemennya. Pada diagonal utama, yaitu 1, 12, dan 9, di bawahnya nilainya adalah 0. Di sini Ibu warnai dengan orange. Ini merupakan matriks segitiga atas. Sedangkan pada U yang lainnya, kita juga bisa lihat untuk diagonal utamanya yaitu 2 dan 7. Dan elemen di bawah diagonal utama, dia nilainya adalah 0. Sekarang kita lanjut lagi ke transpos matriks. Transpos matriks adalah perubahan posisi elemen matriks, yaitu dengan menukar elemen baris dengan elemen kolom. Pada matriks tersebut biasanya akan menghasilkan suatu matriks baru. Transpos matriks A dinyatakan dengan A transpos atau A pangkat T. Contohnya, jika A elemennya adalah 1, 2, 3, 6, 5, 4, maka A transposnya kita lihat pada baris Ibu sudah warnai dengan warna pink dan baris kedua yaitu warna biru. Jika kita ingin menjadikan transpos, maka baris pertama akan menjadi kolom pertama dan baris kedua akan menjadi kolom kedua. Transpos suatu matriks, misalkan A transpos, dapat berbentuk sama dengan matriks asalnya, yaitu matriks A. Syaratnya A berupa matriks persegi. Pada matriks A berlaku AIJ sama dengan AJI. Contohnya pada matriks A ini. Baris pertama Ibu warnai pink, baris kedua warna biru, dan baris ketiga warna orange. Lalu kita lihat, pada baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama. Di sini yang warna pink, semula baris dia menjadi kolom. Begitu pula baris kedua, dia menjadi kolom kedua, yaitu warna biru. Dan juga baris ketiga, dia menjadi kolom ketiga, yaitu warna orange. Kalau kita perhatikan, ternyata elemennya tetap sama ya. Itu karena syaratnya dipenuhi. Maka terlihat bahwa A sama dengan A transpos. Transpos sudah, kita ke kesamaan dua matriks. Misalkan matriks A dengan elemennya A kecil IJ dikatakan sama dengan matriks B dengan elemen B kecil IJ jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Artinya, A kecil IJ sama dengan B kecil IJ untuk semua nilai I dan J. Matriks A sama dengan matriks B bisa dilambangkan dengan A sama dengan D. Contohnya, diketahui matriks A yaitu 2, 0, 9, negatif 1, 3, 5. Dan matriks B 4/2, 0,
3 kuadrat, negatif 1, 9/3, dan akar 25. Perhatikan bahwa 2 sama dengan 4/2, yaitu baris pertama pada A sama dengan baris pertama kolom pertama pada B. Kemudian 0 sama dengan 0, 9 sama dengan 3 kuadrat, negatif 1 sama dengan negatif 1, 3 sama dengan 9/3, dan 5 sama dengan akar 5. Semua elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B bernilai sama, sehingga matriks A sama dengan B. Sekarang kita ke operasi matriks. Operasi matriks yang pertama yaitu penjumlahan. 2 atau lebih matriks bisa dijumlahkan jika ordo matriks-matriks tersebut sama. Penjumlahan matriks dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Hasil penjumlahan matriks-matriks tersebut adalah sebuah matriks baru yang berordo sama dengan ordo matriks-matriks sebelum dijumlahkan. Contohnya, matriks A elemennya 1, 2, 3, 4, dan B 5, 6, 7, 8. Apakah A dan B dapat dijumlahkan? Jawabannya iya. Caranya yaitu dengan menjumlahkan. Kita tuliskan kembali matriks A yaitu 1, 2, 3, 4, dan matriks B 5, 6, 7, 8. Kita lihat yang seletak. 1 kita jumlahkan dengan 5, 2 kita jumlahkan dengan 6, 3 kita jumlahkan dengan 7, dan 4 kita jumlahkan dengan 8. Hasilnya berapa? 1 tambah 5 adalah 6, 2 tambah 6 adalah 8, 3 tambah 7 adalah 10, dan 4 tambah 8 adalah 12. Untuk matriks A, B, C, dan matriks O yang berordo sama, berlaku sifat-sifat penjumlahan matriks sebagai berikut. Yang pertama sifat komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Contohnya nih, A plus B, kita pakai matriks yang tadi. 1, 2, 3, 4 ditambah matriks B, 5, 6, 7, 8. Begitu pula B plus A. B-nya 5, 6, 7, 8 plus A-nya 1, 2, 3, 4. Elemen yang seletak kita jumlahkan. 1 plus 5, 2 plus 6, 3 plus 7, 4 plus 8. Sama dengan ruas kanannya. 5 plus 1, 6 plus 2, 7 plus 10, dan 8 plus 4. Untuk yang ruas kiri, hasilnya 6, 8, 10, 12. Begitu juga untuk ruas kanan, hasilnya 6, 8, 10, 12. Jadi A sama dengan B, maka sifat komutatif berlaku. Selanjutnya sifat asosiatif, yaitu A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Sifat yang ketiga, terdapat unsur identitas penjumlahan matriks, yaitu matriks O. Apa itu matriks O? Yaitu matriks yang elemennya sama dengan 0. Sedemikian rupa sehingga A plus O sama dengan O plus A sama dengan O. Sifat yang keempat, terdapat inverse penjumlahan atau inverse aditif dari matriks, yaitu negatif A. Berlaku A plus negatif A sama dengan negatif A plus A sama dengan O. Untuk setiap matriks A terdapat lawan matriks A, yaitu negatif A. Artinya matriks yang semua elemennya sama dengan matriks A, tetapi berlainan tanda. Contohnya, jika A elemennya 1, 9, 3, 1, 2, 4, negatif 3, 4, negatif 1, maka
Inverse aditifnya yaitu negatif A. Nah, di sini kita tinggal beri saja tanda berlainannya. Misalkan 1, tanda lainnya adalah negatif 1. 9 menjadi negatif 9, 3 menjadi negatif 3. Sampai dengan negatif 1 berubah menjadi 1. Yang kelima, transpos jumlah dua matriks sama dengan jumlah transpos kedua matriks, yaitu A plus B ditranspuskan sama dengan A transpos ditambah B transpos. Operasi yang kedua, yaitu pengurangan. Dua atau lebih matriks bisa dikurangkan jika ordo matriks-matriks tersebut sama. Pengurangan matriks dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Hasil pengurangan matriks-matriks tersebut adalah sebuah matriks baru yang berordo sama dengan ordo matriks-matriks sebelum dikurangkan. Jika pada penjumlahan matriks berlaku A plus B sama dengan B plus A atau sifat komutatif, apakah pada pengurangan juga berlaku sifat komutatif, yaitu A min B sama dengan B min A? Coba kita lihat untuk pembuktiannya. Misalkan A min B, kita punya matriks yang A11, A12, A21, dan A22. Dikurangi dengan matriks B, yaitu B11, B12, dan B21, juga B22. Kita kurangkan sama saja seperti penjumlahan, yaitu elemen-elemen yang seletaknya. Maka A11 kita kurangi dengan B11, A12 kita kurangi dengan B12, A21 kita kurangi dengan B21, dan A22 kita kurangi dengan B22. Sekarang kita ke yang B min A. Matriksnya tetap sama, yaitu B dan A. Caranya kita kurangkan juga. Maka B11 kurangi dengan A11, B12 dikurangi dengan A12, sampai dengan B22 dikurangi dengan A22. Kita ubah tandanya, yaitu misalkan kita beri tanda negatif, maka negatif dalam kurung A11 dikurangi B11, negatif dalam kurung A12 dikurangi B12, sampai dengan negatif dalam kurung A22 dikurangi B22. Tanda negatifnya kita keluarkan menjadi negatif A11 dikurangi B11, A12 dikurangi B12, A21 dikurangi B21, dan A22 dikurangi B22. Hasilnya, jika kita perhatikan ternyata ini matriks A min B ya, tetapi di depannya ada tanda negatif. Artinya A min B tidak sama dengan B min A. Maka sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita semua bisa memahami materi ini dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar Google Classroom ataupun pada WhatsApp grup kelas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.